Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Christian Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, sorry banget hari ini telat update ya, dikarenakan karena saya ada kendala sama device. Teman-teman, jadi sekarang udah masuk bengkel dulu karena nggak bisa aktif tadi pagi. Jadi ya baru bisa di follow up teman-teman. Tapi ya kita akan coba untuk update di malam kali ini. Semoga belum terlalu terlambat. Tapi besok pagi akan kuusahakan ya. Ini juga dapat pinjaman laptop teman-teman. Jadi terpaksa banget update dengan device yang berbeda. Jadi mungkin kalau ada kendala, ada suara yang mungkin kurang jelas atau gambar tampilan yang kurang baik, nanti saya akan coba untuk perbaiki. Jadi mohon dimaklumi dulu. Teman-teman, hari ini kita akan lihat ya kondisi dari pergerakan market. By the way, hari ini tanggal 20 Februari 2024. Dari kalender ekonomi nggak terlalu banyak sentimen. Ada dari Bank of England. Governance-nya ada yang speech beberapa teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan nanti malam, jam 10 malam akan ada rilis data soal US Lending Index. Besok di perdagangan hari Rabu akan ada FOMC member Bostik yang speech, kemudian beberapa member European Central Bank juga akan ada pidato di perdagangan besok. Teman-teman, itu beberapa narasi dari berita kripto ya, atau market kripto, dan kalau kita perhatikan, kita akan langsung lihat beberapa news dan juga sentimen dari market saat ini. Yang pertama adalah sentimen terkait dengan masuknya ETF Bitcoin, teman-teman, yang cukup banyak mempengaruhi kondisi dari sentimen pasar. Dan kalau kita lihat dari Dion Analytics, sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi ETF yang masuk saat ini itu baru 3,6% saja. Ya, jadi ini jumlah yang bisa dibilang sangat besar. Ya, meskipun belum bisa menguasai market atau supply dari Bitcoin keseluruhan, tapi 3,6% ini akan bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu ke depan, teman-teman. Jadi artinya adalah manajer investasi hedge fund itu sudah menguasai atau memiliki kepemilikan sampai 3,6% dari total Bitcoin yang beredar saat ini. Jadi adopsi ini adalah adopsi yang cukup masif ya. 1 bulan terakhir ada beberapa hedge fund kayak Wisdom Tree, Franklin Templeton, kemudian Invesco, Bitwise, Fidelity, BlackRock, Grayscale itu masih memegang Bitcoin dengan jumlah yang banyak. Dan kalau kita lihat dari chartnya, Grayscale kemarin dan juga hari ini itu ada tekanan jual lagi teman-teman. Grayscale lagi meningkat lagi untuk tekanan jual yang terjadi ya. Mungkin karena tadi pagi kalau teman-teman perhatikan chart, Bitcoin juga ada sedikit koreksi ya, disebabkan karena ada tekanan jual yang terjadi teman-teman, tapi belum diketahui sebabnya karena apa. Tapi yang pasti Bitcoin tadi sempat drop sampai kisaran level 51 ribuan something. Tapi sekarang udah balik lagi ke 52 ribu. Itu dari Dion Analytics yang menunjukkan memang posisi sekarang itu masih didominasi oleh ETF milik Grayscale. Yang kedua ada BlackRock, Fidelity, 21 Shares, Bitwise, Invesco, dan hedge fund yang lain juga masih menyusul, teman-teman. Selanjutnya ada narasi dari Korea ya. Ini aku sempat posting beritanya di Telegram tadi. Ini terkait dengan, ini berita dari Jepang, teman-teman. Oke, dari Jepang, menurut Koinpost, Jepang telah menyetujui proposal yang memungkinkan perusahaan pemodal Ventura dari Jepang berinvestasi yang hanya menerbitkan mata uang kripto. Artinya dia pemodal Ventura di Jepang sekarang sudah mendapatkan izin teman-teman untuk invest di proyek-proyek kripto. Sebelumnya Jepang tidak dapat berinvestasi langsung di aset kripto karena pemerintahan Jepang mengajukan rencana amandemen untuk tahun 2024, maka kedepannya ini akan menjadi berita yang bagus buat narasi di market, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang merupakan sebuah good news. Kemudian Binance, ini kabarnya akan melakukan delisting beberapa leverage token. Teman-teman, Binance to shut down multiple leverage token services. Jadi buat teman-teman yang masih ada hold kayak BTC up, BTC down, ETH up, ETH down, BNB up, BNB down, dan segala macam token dengan
kode ETF ya di platform dari Binance ataupun di toko kripto. Please kalian punya waktu teman-teman sampai 28 Februari untuk melakukan penjualan. Ya, karena dari exchange sendiri akan melakukan suspend. Artinya teman-teman tidak akan bisa berdagang mulai dari tanggal 28 Februari nanti. Dan token tersebut akan dihapus peredarannya itu mulai dari 1 sampai 3 April, teman-teman. Jadi pelan-pelan itu bakalan di delisting oleh Binance. Jadi teman-teman udah tahu infonya, kalian masih punya waktu 8 hari ke depan sampai akhir bulan Februari untuk melakukan penjualan. Kalau teman-teman telat jualnya, ya teman-teman harus berhubungan sama customer service dari platform Binance ataupun toko kripto ke depannya. Jadi make sure di sell lebih baik teman-teman. Apakah untung atau rugi, ya itulah resiko dari market. Setelah itu Starknet ini bakalan listing di banyak exchange ya. Binance baru aja mengumumkan peluncuran Starknet akan dilakukan teman-teman, dan ini merupakan salah satu sentimen bagus. Kemudian juga ada KuCoin, Bitget juga akan melakukan listing ya untuk Starknet, OKX juga akan listing. Jadi saya rasa Starknet atau STRK yang merupakan salah satu layer kedua dari Ethereum yang cukup ramai diperbincangkan, ini kayaknya bakalan menjadi salah satu koin yang juga punya potensial untuk ngepump di awal listing teman-teman. Kemudian juga platform BitTime baru aja mengumumkan bahwa mereka juga akan melisting untuk STRK. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan keuntungan dari listingnya STRK, teman-teman boleh untuk coba cari tuh exchange mana yang lebih dulu listing, di buy. Let's say kalau dia ada listing di koin-koin besar, mereka akan punya kesempatan untuk ngepump teman-teman, karena memang masifnya adopsi yang akan masuk. Kemudian dari berita yang lain, ini ada beberapa project potensial airdrop untuk 2024. Ini ditulis oleh Wu Blockchain. Kalau teman-teman mau dapat informasinya, nanti aku akan posting di komunitas Telegram juga. So, join di komunitas Telegram kita, linknya aku taruh di kolom deskripsi, teman-teman. Jadi, ada zkSync layer kedua yang akan listing, kemudian layer 0. Ini adalah bridge ya untuk beberapa platform blockchain. Magic Eden, kemudian beberapa project lain juga yang bakalan meramaikan market teman-teman. Jadi ini ada potensial airdrop. So stay tune di beberapa Twitter dari platform ini karena pasti informasinya akan masuk ke sana. Kemudian dari Animoca, ini ada berita tentang Polygon yang bakalan di backup ya dengan protokol launch ZKP Power Palm Recognition. Jadi ini sebuah teknologi baru teman-teman yang akan dikembangkan oleh Polygon ke depannya terkait dengan peningkatan keamanan ya. Mereka akan meluncurkan semacam pengenalan telapak tangan biometrik untuk menjaga privasi dan memverifikasi identitas Web3. Humanity Protocol diluncurkan pada testnet Polygon Chain Development Kit pada tanggal 20 Februari yang akan dikembangkan dan bekerjasama dengan Animoca Brand dan Polygon Lab. Ini narasi yang bagus buat Polygon Matic. Oke, itu dari beberapa pergerakan market. Lalu gimana nih kondisi dari market khususnya Bitcoin ya? Kalau kita perhatikan dari kondisi pergerakan Bitcoin overall masih sangat baik. Bitcoin strong, teman-teman, bertahan di kisaran level 52.300 meskipun sempat turun. Tapi yang teman-teman harus take note adalah posisi smart money pelan-pelan udah mengurangi proporsinya di market, teman-teman. Sebelumnya di bulan Februari tanggal 16 itu sangat kental sama smart money yang masuk. Kemudian masuk ke 18-19, semakin turun. Hari ini tanggal 20 Februari pergerakan Bitcoin memang masih tetap sustain di 52.000, tapi smart money udah mulai kayak menurun jumlahnya, teman-teman. Jadi jumlah perdagangan yang dilakukan smart money menurun. Kemudian dari indikator MACD juga masih dalam histobar merah yang artinya adalah fase korektif bertahap terhadap Bitcoin. Kalau kita compare dengan pergerakan dari BTC Dominance, ini sempat turun ya dalam beberapa hari terakhir dan sempat bikin altcoin riang gembira naik, teman-teman. Tapi sekarang
Dari pergerakannya, dari BTC Dominance itu menguat sekitar 1,3%, yang berarti adalah fase korektif yang terjadi. Altcoin banyak yang merah, ada Polkadot, Hedera Habar, kemudian Injective, sempat drop, Render, WLD ya, Worldcoin minus 10%, kemudian Matic karena ada sentimen bagus, ada sedikit kenaikan, Manta juga ada sedikit kenaikan, ICP aku pantau juga masih turun nih, dia lagi berada di resistance. Jadi rata-rata altcoin pada merah tipis ya teman-teman. Dari pergerakan Bitcoin overall masih tetap strong. Dari closing time frame daily di perdagangan tadi pagi itu satu candle merah ya teman-teman. Candlenya benar-benar bervariasi sekali. Habis hijau, merah, sekarang running hijau. Kita lihat closing time frame daily besok seperti apa, apakah dikasih hijau lagi atau justru malah merah, teman-teman. Tapi apapun itu, ini udah mendekati indikasi-indikasi buat market korektif ya. Jadi waspada aja buat teman-teman dalam beberapa waktu, apalagi kita udah dekat bulan Maret, April, Mei, itu adalah masa-masa atau momen-momen kritis, karena kalau kita lihat dari pada historical pergerakan Bitcoin biasanya menjelang halving itu akan ada koreksi. Tapi memang kita melihat nih di bulan Februari ini pergerakan market benar-benar impulsif. Sekarang ya tergantung bagaimana kondisi dari market aja, apakah market akan merespon positif atau negatif. Koin yang bagus banget pergerakannya aku perhatikan adalah Ethereum, teman-teman. Kendati Bitcoin masih strong dan Ethereum menguat ya, ini mungkin ada sebuah indikasi peralihan dari koin yang market cap besar akan berpindah ke depannya ke koin-koin yang kecil, teman-teman. Jadi fase korektif pada altcoin ini berpeluang terjadi. Jadi kalau menurut saya koreksi dari altcoin ini harusnya dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi, teman-teman. Jadi kedepannya mungkin akan ada koreksi, jadi dimanfaatkan aja, bukan sebaliknya takut ya. Karena diskon kalau dikasih, maka itu akan menjadi momentum buat teman-teman yang telat masuk untuk melakukan akumulasi lebih banyak. Jadi kalau menurut saya sih sabar aja, santai aja. Kondisi market memang masih positif, tapi kita masih menunggu seperti apa kedepannya respon daripada pasar. Overall Bitcoin masih sangat-sangat baik, mempertahankan level 52.000. Ya, 52.000 sebuah resistance yang berhasil berhari-hari dipertahankan, teman-teman. Tinggal kita menunggu ke depannya bagaimana respon dari smart money. Gitu aja buat update kali ini. Sekali lagi sorry ya update-nya telat, teman-teman. Tapi besok aku akan usahakan untuk update lebih awal juga ya. Ini pakai laptop pinjaman, teman-teman. Jadi thank you banget for watching. Kalau mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.